Shalom yang di sini, semuanya sehat ya. Di gereja itu pertanyaannya apapun, jawabnya harus amin. Kenapa itu ya? Semua sehat, amin. Semua diberkati, amin gitu. Semua lagi bokeh, amin gitu. Ya, semuanya amin. Oke? Menurut peraturan KPI, katanya orang yang ada di depan panggung, kalau nggak ada orang lain selain dia, boleh lepas masker ya. Jadi saya lepas aja. Agak susah juga bicara, tapi kacamata berembun. Ya, ini kedua kalinya saya diundang ke tempat ini. Terima kasih buat yang ngundang, Bapak Robin, yang mungkin sedang menyaksikan dari layar kaca. Waktu saya datang, saya pertama kali datang ke sini, saya masih membina beberapa anak-anak youth. Tapi sekarang saya datang ke sini membawa sebuah status baru. Saya dipercayakan Tuhan untuk menggembalakan sebuah gereja yang saya bangun berdua bersama dengan Tuhan Yesus tentunya. Saya menggembalakan di gereja House of Messianic Encounter saat ini, dan saya seorang pendeta muda. Saya sudah menikah. Buat yang mau tahu mana istri saya, itu yang paling cantik sendiri di belakang. Saya dilarang untuk mengatakan wanita lain yang lebih cantik dari dia. Urusannya saya bisa pulang tapi nggak bisa masuk kamar, gitu ya. Apalagi yang mau diketahui? Nggak ada ya? Ya nanti tinggal DM Instagram aja kalau ada yang mau lebih tahu. Nah, saya dikasih tema. Temanya adalah love yourself. Tapi saya coba mau mengkerucutkan tema ini. Saya akan kasih judul, mungkin subtema gitu ya kalau di bahasa resmi, subtema. Jadi saya dikasih tema love yourself, saya kasih subtema identitas diri. Mungkin banyak yang sudah belajar atau mungkin banyak tahu tentang hal ini, identitas diri. Kita coba baca firman Tuhan dulu ya. Markus pasal 12 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ini ayat harusnya, wah udah senjata maut buat para pemimpin gereja, apalagi pemimpin komsel. Di sini ada pemimpin komsel nggak ya? Yang di ruangan ini, yang di nonton YouTube nggak usah angkat tangan. Oh nggak ada ya? Oh nggak apa-apa, nggak dosa, tenang, santai, sama saya santai. Cuma abis ini kalian bakal dipilih jadi ketua komsel kayaknya. Gitu. Identitas diri. Identitas diri adalah sebuah hal yang digumulkan banyak orang tanpa memandang usia. Identitas diri adalah masalah yang selalu digumulkan oleh manusia tanpa memandang usia. Jadi semua orang bisa kena dari semua umur. Kita bisa lihat ada orang yang usianya udah cukup tua tapi kelakuannya kekanakan. Mungkin kalian bisa ketemu nih, ada orang yang sudah usianya 50 tahun mungkin, tapi suka main prosotan barangkali gitu kan. Ya, itu identitas diri sebenarnya nggak rusak, cuma ada masa kecil yang belum dia selesaikan. Makanya kenapa dia masih bermain itu. Nggak salah, itu nggak salah. Tapi kita bisa lihat juga ada anak muda yang kelakuannya tuh dewasa banget gitu. Kita sampai kira ini orang kayaknya usianya udah 25 nih. Pas kita tanya umurnya baru 15 tahun. Saking dewasanya dia gitu. Ada yang kayak gitu. Kita bisa lihat ada orang dengan koleksi piala yang luar biasa, tapi orangnya ngambekan gitu. Prestasinya luar biasa. Juara ini, juara itu, juara ini itu gitu ya. Tapi kalau lagi berantem sama temen, lagi ada masalah gitu, siapa dari kalian yang nyolong makanan gua? Lu tuh, lu gitu. Adu-aduan gitu, jadi kekanak-kanakan gitu.
Jadi krisis identitas diri tidak memandang usia, setuju ya? Jadi bisa dialami oleh siapapun, saya pun bisa ngalamin krisis identitas diri. Identitas diri juga berbicara tentang seberapa pahamkah kita tentang diri kita sendiri. Kalau saya tanya istri saya, nama kamu siapa? Livi ya. Mungkin dia tahu namanya. Akhirnya kalian pun tahu nama dia sekarang karena saya sebutin. Tapi kalau ditanya balik, seberapa kenal kamu sama diri kamu sendiri? Dia bisa jawab karena dia istri saya gitu kan. Tapi kalau yang lain tanya, nama kamu siapa? Wilson. Oke, seberapa paham kamu tentang diri kamu? Ya nggak usah jawab di sini, nggak apa-apa. Ini contoh ya, ini contoh. Ada orang yang nggak paham sama dirinya sendiri. Ya kalau kalian yang siapa sini TikTokers ada? Oh saling tunjukkan, nah itu krisis identitas diri tuh, lu kayak gitu ya. Kalian yang suka main TikTok atau nggak bikin konten, cuma main doang, pasti ada dong lihat video TikTok yang pakai suara tuh gini. Aku nggak tahu ini apa tapi lucu, tapi aku pengen, jadi akhirnya aku beli gitu, tahu gak gitu sih? Nah kayak gitu tuh, nggak tahu buat apa pokoknya lucu, beli aja gitu. Ya buat kalian yang pacaran, hati-hatilah kalau kalian ke mall atau ke tempat manapun, gandeng pacar kalian yang wanita, lalu pacar kalian yang wanita ini berkata, ih lucu, hati-hati, siapkan dompet, kalau nggak ada uangnya siapkan kartu kredit, kalau nggak ada siapkan surat tanah kalian atau gimana pokoknya, bahaya kalau nggak diurusin itu. Ya. Nah identitas diri adalah mengenai seberapa paham kita tentang diri kita sendiri. Saya kasih satu contoh aja, identitas diri yang rusak. Identitas diri yang rusak. Iya, santai. Ada yang pernah dengar nama Caitlyn Mary Jenner? Nggak ada? Oke, saya baru dengar hari ini. Ini saya dapetin waktu persiapan. Caitlyn Mary Jenner, dia adalah seorang presenter acara variety show di Amerika. Presenter TV, usianya sekarang tahun ini 71 tahun. Caitlyn Mary Jenner. Sebelum jadi Caitlyn Mary Jenner, namanya adalah William Bruce Jenner. Ada yang nangkep gak? Nangkep ya? Sebelum jadi Caitlyn, dia adalah William Bruce Jenner. Lahir tahun 1949. Ada yang udah lahir? Saya belum. Itu Indonesia baru merdeka 4 tahun, dia lahir. Dia punya prestasi, yaitu salah satunya ya, banyak banget. Dia juara perlombaan decathlon. Tahu decathlon nggak? Perlombaan bergengsi di Amerika. Kalau kalian pernah dengar, sorry kalau saya lupa, ada Ironman segala macam. Yang kayak maraton tuh nggak ada apa-apanya sama ini. Jadi ada lari maraton ditambah berenang berapa kilo, lalu bersepeda gitu. Itu decathlon. Dia salah satu pemenangnya. Jadi ini orang badannya atletis sekali kan, kuat berarti. Dia udah punya 6 anak dari 3 istri. Keren ya, dan nikah 3 kali sama 3 istri. Lalu pada bulan April 2015 dia mengumumkan tentang nama barunya dia dan jenis kelamin barunya dia. Jadi William ini berubah jadi Caitlyn pada usianya yang ke-66 tahun. Ngapain aja dia selama ini? Nggak tahu. Ada yang tertarik? Ada yang tertarik? Gitu. Saya cuma kasihan sama anak mereka loh. Kalau anak mereka sudah nikah nih ya, misalkan anaknya perempuan, otomatis menantunya laki-laki dong. Nah menantunya laki-laki ini bingung nih. Yang tadinya mertuanya cuma 1, mertuanya jadi ibu mertuanya cuma 1, ibu mertua jadi 2. Ya kan ganti kelamin dari William jadi Caitlyn. Nah ada banyak contoh lah kalau kita mau cari-cari ya. Cuma bisa sampai jam 9 malam 4 hari lagi kalau mau dibahas semua gitu ya. Itu contoh identitas diri yang rusak.
Orang ini salah satu contoh yang kena identitas diri yang rusak di usia 66 tahun. Mungkin ada yang baru sadar identitas dirinya rusak itu di usia-usia mungkin di usia 20-an, 30-an, mungkin ada yang di belasan. Ada banyak kasus-kasus semacam itu. Silakan cari, silakan googling di Yahoo. Kalau kalian pernah ke mall, ada anak mall di sini yang kayaknya sehari tuh nggak betah kalau nggak ke mall, ada nggak? Saya dulu gitu waktu SMA. Kayaknya kurang afdol ya kalau nggak jalan ke mall gitu. Jalan, bener-bener jalan, jalan doang. Saking sukanya jalan ke mall, saya bisa hafal dari sudut ke sudut atau toko apa. Jadi saya sering jalan tuh dari ujung lantai 1 sampai ujung, naik eskalator dari ujung sini sampai ujung situ. Tiap hari saya lakuin sampai hafal. Di sebelah toko ini, sebelah toko ini, WC belok sini nih. Tapi WC sini hati-hati lagi perbaikan, gue bisa hafal. Saking seringnya ke mall. Anak mall banget gue. Yang sama kayak saya, abis ini kita ngopi bareng ya. Mungkin di sini yang pernah ke mall, lalu kalian punya lihat satu toko. Ada satu toko di Indonesia bahkan di dunia yang namanya unik banget. Tahu? Unik loh. Lo nggak ada yang tahu ya? Ya udah, gua benerin bahasanya. Nama tokonya unik banget, unik loh. Gitu ya. Namanya unik banget pokoknya. Tapi bukan Uniqlo yang pengen saya bahas. Taruhlah, karena saya belum pernah lihat Uniqlo melakukan ini ya. Toko kalau kalian masukin kayak toko Matahari atau Ramayana, yang biasanya kalau di bulan-bulan tertentu atau di minggu-minggu tertentu, di area jalanannya, itu mereka akan menaruh keranjang-keranjang yang disebut wagon dalam jumlah banyak. Ada baju, celana di situ. Dan ada satu papan tanda, satu papan ya penanda dengan tulisan sale 50%, 70 tergantung ya, 30 plus 10, beli 2 gratis 1 gitu ya. Pertanyaan saya, rame nggak tempat itu? Rame nggak area itu? Rame kan? Rame kan itu? Karena rame, banyak yang lihat dong. Saya yakin nih, salah satu di antara kalian pasti ada yang senang datangin itu. Salah satunya ya saya. Kalau datang ke, wah American Jeans lagi diskon nih, ya samperin nggak biasanya. Saya ngebayangin kalau Mark and Spencer bikin kayak gituan tuh. Wih jasnya diskon 70%, oh udah bunuh-bunuhan pasti itu. Karena barang Mark and Spencer yang termurah atau terjelek masih lebih bagus daripada barang yang tempat lain gitu kan. Orang yang datang ke wagon yang di diskon dengan papan penunjuk segala macam diskon-diskonan, itu orang yang datang tuh kalau kalian mau perhatiin, orang itu datang pegang bajunya, misalnya baju kaos ya, pegang bajunya, dilihat, wah bagus nih, tapi kekecilan, taruh, bener-bener taruh. Dia ke tempat lain, diambil lagi. Wah bagus nih, tapi baju cewek, taruh. Ambil lagi. Wah bagus nih, baju mbaknya gitu. Ya gak gitu kan. Maksudnya kalau kalian perhatiin barang-barang di wagon diambil tuh gini, nggak dilipat lagi. Betul gak? Yang pelaku ngaku lah kalian, pelaku juga kan. Dan cuma satu orang yang saya pernah ketemu, baju di wagon diangkat, iya sih tapi kurang, udah lipat lagi. Itu istri saya, karena dia mantan karyawan Tanah Abang. Dia udah sering digituin, yang ini baru ya lihat dong, sampai 10 jenis model, lihat doang, kagak dilipet. Dia tahu rasanya, jadi dia lipetin lagi tuh. Itu barang di wagon, kenapa? Karena di sale, di diskon, bahkan yang 70% itu yang paling ganas orang ngumpul. Beli kagak, ngumpul aja. Oh ini 70%, oh 70%. Tadinya rapi, dalam sekejap berantakan semua. Tapi gini, kalian kalau ke tempat toko semacam itu, semurah-murahnya barang yang dijual di toko itu, pasti ada satu area di mana ada baju atau celana tertentu yang ditaruh di sebuah lemari khusus. Di mana kalau kalian mau lihat atau mau megang harus izin dulu sama yang jaga. Betul gak? Pak ini boleh lihat gak?
Misalnya kemeja gitu, kemeja putih gitu kan. Buat pelayanan perjamuan kudus gitu. Boleh lihat nggak Pak? Ini kayak bagus nih. Dari jauh saya lihat bajunya ngelambai-lambai gitu, manggil-manggil gitu. Dari jauh. Ya udah, boleh lihat nggak Pak? Lihat. Akhirnya orang itu akan datang. Kadang-kadang datangnya dia pakai sarung tangan. Saking hati-hatinya dengan barang itu, baju itu. Nih Pak, kalau melihat pegang, gila bahannya, beda sama yang di wagon. Kayak megang kertas ya. Kalian yang ahli kertas biasanya, enggak, saya ada satu kenalan, dia orang kertas, jadi pas pegang nih. Wah ini mah kertas 30 gram, dia bisa tahu 30 gram. Ada ini kertas ini, wah saking jagonya. Nah mungkin orang-orang yang soal baju juga ada kayak gitu pas megang bajunya. Waduh ini katun dari ulat sutra berumur 4 bulan nih. Yang ini 2 bulan, saking jagonya gitu ya. Pas ditanya, ini baju harganya berapa Pak? Sebentar Pak ya, saya hitung. Oh Pak, setelah didiskon harganya 4.300.000 Pak. Bos, Atau kalian ke toko sepatu. Ini karena banyakan lakinya nih. Contohnya sepatu laki ya. Kalian mau beli sepatu apa tuh? Yang kayak coklat dimakan. Sneaker. Ya, sneaker. Sepatu sneaker. Kalian terlalu serius ya. Sepatu sneaker. Kalian datang ke satu toko, kalian bakal lihat juga tuh sepatu-sepatu yang diobral. Saya kebetulan dari semua sepatu termewah saya hanya sepatu Skechers. Buat saya itu udah mewah, buat saya Skechers. Di Skechers sekalipun itu kan barangnya juga nggak murah ya, nggak maksudnya nggak seperti kalau kalian beli ke pasar malam gitu, nggak gitu kan, agak lebih tinggi lah gitu. Tapi ada barang-barang yang didiskon di Skechers. Kalau dibandingkan yang didiskon sama yang nggak didiskon itu berasa kualitasnya. Kalau yang nggak didiskon kalian nginjek sepatu itu kayak nginjek di atas spring bed. Tapi kalau yang didiskon kalian injek, waduh kulit semangka nih, keras gitu kan. Bisa berasa. Terus kalian lihat ada satu bagian di toko itu ada sepatu sneaker, balik lagi ya ke sneaker ya. Ada sepatu sneaker yang ditaruh di satu lemari yang cuma ditutup pakai kaca, nggak semua orang bisa megang. Terus kalian bilang, Mas boleh lihat nggak? Sama tuh kayak kejadian pertama. Pas pegang, boleh coba nggak? Terus lari gitu, nggak tahu coba lari, gitu ya. Balik lagi pas pegang, ini berapa harganya sepatu ini? Oh, saya hitung bentar ya. Nggak tahu kenapa ya barang mahal selalu digituin ya. Saya hitung bentar ya, kayak ngikutin dolarnya kemana lagi naik apa turun, kayak gitu ya. Nggak tahu bener apa enggak gitu. Tapi pas dibilang, sebenarnya saya hitung, oh harganya setelah didiskon sepatu ini 12.100.000. Ah gimana Pak? Sepatu diinjak loh Pak, 12.100.000. Misi apa ya? Nanya-nanya dulu gitu. Biasa gitu ya, nanya-nanya dulu gitu ya. Mahal nggak sepatu 12.100.000? Sepakat nggak? Sepatu 12.100.000 mahal nggak? Mahal ya. Baju kemeja warna putih buat perjamuan kudus, harganya 4.300.000, mahal apa enggak? Mahal. Tapi saya tanya, barang itu ada yang beli nggak? Ada yang beli nggak barang itu? Ada. Ada. Buat orang yang ada duitnya, ada. Saya bilang mahal karena saya nggak ada duitnya. Gitu aja. Tapi buat orang yang ada duitnya, beli. Apalagi kalau dia suka. Sepatu Nike yang limited edition itu harganya kan gila, itu berapa? Tapi habis tuh. Dibikin terus tuh limited edition. Habis. Betul ya? Sekarang yang saya mau tanya tuh gini. Berapa nilai atau harga atau value yang kita letakkan dalam diri kita? Apakah nilai kita atau harga diri kita atau value kita itu adalah harga yang sudah diobral? Atau value kita ini mahal? Ini nggak bisa dijawab, wow mahal, nggak bisa. Ini tergantung dari bagaimana kita menghidupi diri kita. Makanya ditanyain, selama ini kalian coba mikir deh.
nilai saya itu nilai yang diobral atau nilai yang mahal. Jangan heran, orang yang menaruh value atau nilai dalam dirinya dengan murah akan diperlakukan oleh orang lain sebagai seorang yang murahan. Jangan heran, kenapa? Ya karena kita menaruh nilai itu dalam diri kita. Kita menghargai diri kita dengan murah. Orang lain pun akan melihat kita sebagai orang murah dan akan diperlakukan dengan murahan. Sebaliknya kalau kita bisa naruh value dalam diri kita dengan harga yang mahal, mungkin sedikit yang datang sama kita. Mungkin sedikit, karena gak ada yang mampu handle kita. Tapi percayalah, pasti ada yang datang sama kita. Orang yang sanggup menghandle harga kita gitu. Buat para perempuan, baik di sini ataupun yang sedang menonton, khususnya kalian yang masih sekolah, kalau kalian memasang value dalam diri kalian itu dengan murah, saya gak heran kalau kalian perempuan-perempuan anak Tuhan ini akan diperlakukan seperti piala bergilir sama pria-pria yang ada di dekat kalian. Bulan ini pacaran sama A, nanti beberapa bulan putus, gak lama jadian sama cowok B, di mana cowok B adalah temen si cowok A. Nanti berapa bulan putus lagi, gak lama jadian lagi sama cowok C, di mana cowok C adalah teman dari cowok A dan cowok B. Yang mana cowok A, B dan C itu teman satu kerja di sebuah perusahaan kecap. Pokoknya kenalan gitu. Paham gak ilustrasi ini? Satu perempuan menjadi pacar dari 3 orang berbeda tapi saling kenal. Saya dulu waktu SMA, saya ikut kelas ekskul basket. Jadi karena saya sekolahnya pagi, ekskulnya jam 6 sore. Nah, suatu hari ketika selesai ekskul, kita santai-santai gitu, duduk-duduk sebelum pulang. Saya dengerin ada beberapa cowok di kelas saya lagi ngumpul nih, setelah main-main basket, sekitar 5-6 orang, dia ngumpul. Terus saya duduk dekat mereka, saya nggak duduk bareng mereka, tapi dekat mereka, dan mereka ceritanya tuh suaranya dengan suara agak kencang dan ketawa-ketawa gitu. Dan saya heran, mereka sedang menceritakan tentang pacar masing-masing. Apa yang mereka ceritakan? Ini agak vulgar sedikit ya, tapi saya berusaha sehalus mungkin. Mereka menceritakan tentang fisik dari pacarnya masing-masing. Mereka membandingkan. Dan benar aja suatu hari salah satu dari mereka ada yang putus. Dan akhirnya jadian sama salah satu dari cowok yang ngumpul waktu itu. Gara-gara apa? Tertarik karena pernah ceritain, nih cewek ini gini, gue pacaran sama dia begini. Disebutin semua. Saya waktu dengar itu saya gimana ya? Mau marah nggak bisa juga. Dan anehnya itu kayak jadi hal yang wajar di kalangan orang-orang yang melakukan hal itu, kayak wajar gitu. Itu kalau kalian para perempuan, kalau memasang value hidup kalian dengan murah. Ada satu lagi cerita di mana ada satu perempuan, dia terkenal jual mahal banget deh. Dia nggak pernah mau pacaran. Pokoknya semua cowok yang datengin dia tolak terus pokoknya. Sampai ada satu cowok, dia playboy. Dia taruhan sama temennya, gue pasti bisa pacarin dia. Akhirnya dideketin, ditolak terus, tolak. Akhirnya si cowok playboy ini karena ditolak makin semangat, makin ngincer. Dan dia terfokus sama wanita ini, dan itu lama banget prosesnya. Prosesnya lama banget, dari incer, nembak, deketin, PDKT, pokoknya semua dia. Saya nggak tahu berapa lama ya. Pokoknya yang jelas berbulan-bulan apa hitungan tahun saya nggak tahu. Pokoknya lama banget, tergolong lama untuk kategori cowok playboy.
Sampai suatu hari akhirnya perempuan ini melihat usaha si cowok ini kayaknya tulus. Singkatnya diterima. Jadian lah mereka. Selama jadian, cowok ini berulang kali meminta sesuatu yang harusnya gak boleh diminta. Dan ditolak terus sama perempuan ini. Ditolak terus pokoknya. Ditolak sampai lama ditolak terus. Suatu hari setelah sekian lama itu, cowok ini ulang tahun. Nah cewek ini mau kasih kado tapi dia bingung kasih apa. Karena tiap tahun dikasih kado. Akhirnya si cowok ini ngomong sama cewek ini, saya minta kado satu doang. Yaitu supaya si cowok ini bisa tidur dengan perempuan ini. Lama loh kejadiannya ini. Maksudnya dia dari kejar, dari dia playboy, ngejar-ngejar cewek ini, dia gak nyerah. Karena dia pengen cewek ini spesial. Cewek ini beda. Pokoknya gue maunya cewek yang kayak gini. Suatu hari sampai itu terjadi. Akhirnya karena mereka pacaran udah lama. Dan cewek ini juga melihat cowok ini tulus. Diberikanlah itu. Padahal mereka belum nikah. Dikasih. Ketika dikasih, si cowok ini berpikir gini, ternyata sama aja. Diputusin langsung setelah dia dapetin itu. Jadi itu bahayanya kalau kita menaruh value dalam diri kita dengan harga yang salah. Ketika kita taruh harga yang murah, orang akan memperlakukan kita dengan murahan juga. Tapi kalau kita menaruh dengan harga yang tepat, dengan harga yang mahal, yang datang adalah orang-orang khusus, orang-orang tertentu. Makanya pesan saya buat para perempuan yang lihat ini dan yang di sini, teruslah pasang value mahal kalian sampai pernikahan. Dengan demikian terjamin kalau orang yang jadi pasangan kalian itu tulus sama kalian. Karena mereka bersedia nunggu sampai pada waktunya untuk melakukan hal-hal yang hanya boleh dilakukan dalam pernikahan. Nah, enggak adil rasanya kalau saya bahas cuma perempuan. Betul ya? Ini kayak ngumpul gitu. Ini perempuan semua. Ini laki semua. Ini enggak ada kain sekalian nih pemisah nih. Jadi enggak ada yang lihat. Sekarang yang cowok. Biar adil. Kalau kalian memasang harga diri kalian, value kalian dengan murah, enggak heran kalau kalian selalu diperlakukan seenaknya sama bos kalian atau rekan kerja kalian di tempat di mana kalian kerja, atau sama klien kalian. Kalau kalian seorang bisnismen ya, punya usaha sendiri, kalau kalian menaruh harga kemurahan gitu, kalian akan diperlakukan dengan murah. Harga yang saya maksud bukan soal ini ya, bukan soal berapa harga yang kalian berikan untuk sebuah proyek, nilainya rupiah, bukan kan? Yang saya maksud dengan harga di sini adalah integritas. Seberapa kuat kalian bisa mempertahankan diri kalian, paling rendah semana. Ada batas minimal gitu, ada batas terbawah kalian. Segini gue masih bisa toleransi nih. Segini, sorry, enggak. Itu, maksud itu, harga yang saya maksud tuh itu. Kalau kita belajar dari kisah Yusuf, semua baca Alkitab ya, atau minimal di sekolah minggu dengar tentang si Ucup ini ya. Yusuf itu udah dicoba untuk dibunuh sama saudaranya, terus dijual 2 kali dijual. Sekali difitnah, di penjara. Coba perhatiin kisah Yusuf, di tempat dimanapun dia dibuang, dia punya prestasi di situ. Dia dibuang ke rumah Potifar, dari budak sampai jadi kepala budak. Kenapa? Kerjaannya bagus. Sampai dibilang ini, Potifar gak perlu ngurus apa-apa lagi selain nentuin dia mau makan apa. Udah. Kenapa? Semua Yusuf yang urus, bagus. Udah sebagus itu difitnah sama tante Potifar. Goda-godain itu Yusuf. Kalau tadi kan baju cowok ya, kalau ini tante gitu. YouTube gitu. Tetap manggilnya gini-gini juga. Kalau gini kan agak jahat ya. Yusuf tolak, difitnah, dilempar ke penjara. Di penjara dibilang apa? Jadi asisten kepala penjara. Disenangi sama kepala penjara. Ini orang dibuang dimanapun punya prestasi. Benar kata orang, mutiara dibuang kemanapun tetap mutiara. Gak ada mutiara dibuang langsung jadi gundu, itu gak ada. Gak ada.
Wilson dibuang tetap Wilson. Iya dong? Iya dong. Maaf ya, cuma Wilson yang saya tahu namanya di sini. Kalau ada Yonatan gue sebut nih sekarang. Ada Robin deh. Saya nggak ada Batman ya. Nah, yang Yusuf lakukan ini adalah integritas. Dia dibuang sih, dia diperlakukan nggak adil sih. Tapi dia kerjanya benar. Kerjaan si Yusuf itu benar. Nggak pernah ditulis, kalian kalau baca kitab Kejadian, nggak pernah ditulis Yusuf mengeluh sama Tuhan tentang keadaannya. Nggak pernah. Malahan ketika Yusuf jadi orang nomor 2 di Mesir, ketika saudaranya datang, saudaranya takut dibunuh sama Yusuf, Yusuf bilang apa? Kalian memang merencanakan yang jahat buat gua, tapi Tuhan merubah rencana jahat itu jadi rencana kebaikan buat gua. Gua nggak benci sama kalian. Gokil kan Yusuf? Udah dijahatin dibalas dengan kebaikan. Itu Yusuf, integritas. Dia percaya sama mimpi yang Tuhan kasih. Sampai dia beneran diangkat. Pekerjaan kalian mungkin ngebosenin. Atasan kalian mungkin rese. Rekan kerja kalian mungkin gak kooperatif. Tapi pastikan keberadaan kalian di sana adalah sebuah aset berharga bagi perusahaan di mana kalian bekerja. Pekerjaan yang kalian lakukan selalu berhasil. Tender sama kalian selalu lolos. Kalian punya nama baik di situ. Dan pastikan ketika kalian suatu hari nanti mungkin resign dari sana, perusahaan itu akan merasa kehilangan orang yang berharga di perusahaan itu. Itu integritas. Mau bos gua rese kek, teman kerja gua suka ngajak ribut kek, ngerjain gua, kerjaan gua harus beres. Itu integritas. Gimana caranya kita bisa memiliki integritas yang baik? Dengan cara memahami siapa kita. Siapa identitas diri kita. Apa identitas diri kita? Sebagai siapa kita mengenal diri kita. Kalau kita lihat di 1 Samuel pasal 17 ayat 45. Oh keluar toh ya. 1 Samuel pasal 17 ayat 45. Saya tungguin nih. Cakep. Begini firman Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, Goliat maksudnya, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ini Daud yang ngomong. Kalian tahu kalau ke mall yang tadi tuh, yang kelilingin itu, ya, yang gua kelilingin. Untungnya setelah gua keliling, gua nggak tiup sangkakala, roboh ntar. Kalian kalau ke toilet mall, di wastafelnya tuh ada cermin kan? Ya. Pertanyaan saya gini, ketika kalian melihat cermin itu, kalian ngelihat siapa? Horor nih langsung. Tadi nggak ada siapa-siapa, tiba-tiba waktu saya ngaca ada perempuan, istri saya di belakang gitu. Enggak. Kalau kalian bercermin pasti kalian ngeliat muka kalian. Iya, itu jelas. Itu enggak salah. Maksud saya gini, ketika kalian bercermin, ngeliat ke cermin, wajah siapa yang kalian lihat? Apakah wajah pemenang atau wajah pecundang? Wajah anak Tuhan atau wajah anak dunia? Wajah manusia mahal atau manusia murahan? Yang kalian lihat siapa? Kalau seandainya kalian adalah CEO di sebuah perusahaan, ketika kalian ngaca, kalian seorang CEO misalnya, kalian mau nggak rekrut orang yang di kaca itu jadi karyawan kalian? Itu bagaimana cara kalian menilai diri kalian. Kalau kalian selalu bilang, gue mah nggak bisa apa-apa, ya udah. Ya justru kalau nggak bisa apa-apa belajar, biar bisa jadi apa-apa, jangan pasrah. Iya dong? Yang megang multimedia dari tadi, emangnya waktu pertama kali megang langsung jago kayak gini? Enggak. Dia harus melewati 17 rintangan, 42 penderitaan, 50 tanjakan, 60 turunan, belokan, sudut. Belum lagi ada lampu merah. Dia hadapi itu semua sampai hari ini akhirnya bisa kayak gini. Itu baru yang multimedia. Belum yang namanya musik. Pasti nggak mungkin baru
Saya nggak bisa main musik, oke lu main sekarang. Kok saya bisa tiba-tiba, kan nggak ada kayak gitu. Roh Kudus tiba-tiba turunnya nggak gitu kan. Ada proses belajar, jari pegel kadang-kadang sampai kapalan, belum dikata-katain, wah mainnya jelek lu ya, belum kayak gitu kan. Ada proses. Istri saya dia makeup artist, belajarnya juga mantep harganya maksudnya. Saya sampai harus jual 2 handphone saya untuk dia bisa sekolah makeup. Menyesal? Enggak lah, enggak nyesel saya. Sedih aja saya. Nah itu, ketika kalian melihat cermin, siapa yang kalian lihat? Daud, di ayat yang tadi kita lihat, Daud itu paham siapa dirinya. Makanya dia gak takut sama Goliat. Daud udah terbiasa lawan singa dan beruang. Kalian tahu, siapa yang di sini pernah lihat beruang secara langsung? Pernah ada yang lihat gak? Gak ada? Coba nengok kiri kanan kalian, apakah ada yang mirip beruang? Mungkin Gak ada, anak Tuhan semua di sini. Gak. Tapi saya cukup suka nonton National Geographic, khususnya yang wildlife, jadi tentang hewan-hewan liar. Saya ada lihat beruang grizzle kalau nggak salah, beruang grizzle. Beruang grizzle adalah salah satu beruang ganas selain beruang madu. Beruang madu itu beruang yang hitam itu, beruang hitam. Itu beruang madu. Ada beruang grizzle. Grizzle itu yang coklat warnanya. Yang beruang putih itu namanya beruang tua karena ubanan semua tuh putih. Beruang itu kalau lagi napak semua kakinya di tanah. Kalau lagi napak ya. Mungkin tingginya, itu setinggi tripod ini. Kalau lagi napak loh. Tapi kalau berdiri, yang zaman sekarang tingginya tuh bisa 2 meteran. Tapi zaman Daud itu zaman sesudah zaman purba, di mana semuanya di situ ada aja raksasa-raksasanya. Manusia raksasa ada, hewan raksasa juga ada. Dan Daud lagi jagain kambing domba 2-3 ekor, lagi bikin lagu nih, pengen dikirim ke production house kali, pokoknya bikin lagu tuh Mazmur. Tiba-tiba satu dombanya teriak, udah di dalam mulut singa. Lalu Daud bilang apa? Ketika itu terjadi, Daud ambil janggut dari singa itu, lalu dibuka paksa mulutnya sampai mulutnya robek singa itu, dia dilepaskan domba itu dari mulut singa itu. Daud ditulis memang mukanya kemerahan, masih kecil, masih 16 tahun, tapi Alkitab gak pernah catat bentuk badannya kan. Daud keker. Nggak mungkin Daud badannya kurus krempeng tiba-tiba bisa ngebuka mulut singa gitu. Masa dia pakai mantra sih? Wah singa nih, terus dia ngeludahin tangan, dalam nama Yesus gitu. Nggak gitu. Daud pasti berotot banget badan jadi. Nah Daud nggak cuma menghadapi singa Daud tidak cuma menghadapi singa. Singa pun gede loh, gede singa, napak 2 itu tinggi banget, segini mungkin. Dari ini segini. Belum kalau dia lagi naik gitu. Nah, saya ngebayangin beruang dan singa pada zaman itu ukurannya jauh lebih besar daripada singa dan beruang yang kita tahu saat ini. Jadi Daud pernah menghadapi singa, pernah menghadapi beruang. Kemungkinan besar kenapa Daud nggak takut lawan Goliat, karena waktu lihat Goliat segini doang. Beruang udah berapa yang gue gituin, ini doang. Bedanya ini bisa ngomong aja sih. Iya dong, bedanya gitu doang. Satu ini bocoran ya, kenapa Daud pakai ali-ali? Bukan ketapel ya, ketapel kan yang 2 biji, yang Y itu kan, itu ketapel. Ali-ali itu kayak tali, di tengahnya ada kain, taruh batu, terus diputer-puter lempar, iya Anda berhasil gitu. Itu ali-ali. Kenapa Daud pakai ali-ali? Karena gini, Daud itu menjaga jarak sama Goliat, dan udah bukan rahasia umum. Kalau kalian belajar tentang kedokteran, orang yang dengan penyakit sindrom gigantisme adalah sindrom di mana orang tumbuhnya nggak wajar, dia gede banget. Sindrom gigantisme, semua yang mengalami ini, semua punya efek samping yang sama, matanya rabun. Makanya Alkitab catat, dia punya satu bujang yang bawain pedang. Jadi waktu
Goliat datang, mana tuh orang? Mana tuh Bo yang nantangin gua? Dia samperin orang itu, tapi si Bonya kasih tahu, bos, ada jam 1 bos. Pindah kedua bos. Ke-12 ya ada yang nunjukin. Jadi dia karena gede, pedangnya gede, perisainya gede, dia cuma gini doang nyapu gitu loh. Makanya menang. Tapi Daud tahu itu. Daud tahu itu, makanya dia pakai alih-alih. Jadi dia ngatur jarak di titik di mana dia nggak bisa lihat Daud. Jadi Daud sama pohon-pohon nggak kelihatan beda kalau burem. Di sini ada yang minusnya parah nggak? Saya minus mata saya ini 800 kiri, ini 700. Ada yang lebih parah? Puji Tuhan, saya doang. Nggak apa-apa, kalian jangan ngalamin. Daud sengaja ngambil jarak, makanya ketika dia lempar, kenapa bisa tepat langsung kena Goliat? Karena Goliat nggak bisa lihat batu itu melayangnya dari mana. Tiba dia masuk aja langsung di tengah antara mata. Nah itu. Jadi kenapa Daud nggak takut sama Goliat? Dia pernah ngadepin beruang yang lebih gede dari Goliat, barangkali ya. Kemungkinan ada beruang yang lebih gede dari Goliat. Goliat kan catat tingginya 3, sekian hampir 4 meter tingginya Goliat. Kemungkinan ada beruang yang setinggi itu atau lebih besar dari itu. Kemungkinan, makanya kenapa Daud nggak takut. Beruang ada cakar loh. Kalian yang bawa mobil ketemu beruang cakar bodi mobil kerobek. Kalian kalau tahu ada satu tas kamera mereknya Pelikan, dia memberikan garansi seumur hidup nggak bakal rusak, nggak bakalan lu injek gitu, lu injek, lu tiban-tiban itu nggak bakalan hancur kecuali 2, digigit hiu atau dicakar beruang. Udah, nggak ada yang bisa ngatasin cakar beruang sampai hari ini sama gigitan hiu. Segitunya. Apalagi Goliat, udah gede rabun kan gitu. Daud udah dididik sama Tuhan dari sebelum ketemu Nabi Samuel. Udah dididik dulu. Jadi ketika ketemu musuh, Daud udah gak kaget, Daud udah tahu caranya. Makanya Daud sampai bilang, aku mendatangi engkau dalam nama Tuhan semesta alam. Daud pede, kenapa? Daud tahu dia dipersiapkan untuk hari ini. Dia ngelawan singa, ngelawan beruang, dipersiapkan fisiknya untuk ini. Ada kairos, kalau kalian belajar tentang kairos, itulah waktunya Tuhan. Daud tahu sumber kemenangannya tuh ada sama Tuhan. Sekali lagi ya, buat cewek-cewek dimanapun kalian, ini pesan saya, lebih baik telat nikah daripada salah nikah. Lebih baik telat nikah daripada salah nikah. Jangan dipusingin sama perkataan orang-orang, "Idi, lu udah umur segitu belum nikah-nikah, nanti susah punya anak lo." Gitu. Itu biasa jurus maut para bacoters yang suka ngomong-ngomong seperti itu. Jangan jadikan anak sebagai tujuan untuk menikah. Gue kalau kapan lagi nikah, ntar gue gak bisa punya anak. Enggak, jangan jadikan anak sebagai tujuan dalam pernikahan kalian. Karena kalau anak jadi tujuan pernikahan, lalu selama menikah bertahun-tahun gak punya anak, frustasi kalian. Jangan jadiin anak sebagai tujuan. Anak itu hasil pernikahan kalian. Betul gak? Anak adalah produk dari pernikahan. Tapi jangan dijadikan tujuan. Artinya gini, dapat anak puji Tuhan, gak dapat, ya sudah. Karena kalian menikahi suami atau istri kalian gak menikahi anak kalian. Jangan juga menikah supaya kalian bahagia. Jangan. Menikahlah karena kalian udah tahu caranya bahagia. Jangan nyusahin pasangan kalian dengan menuntut supaya dibahagiain. Lu kan suami gua, bahagiain gua dong. Uang bulanan 5 juta dong. Wah, lama-lama dipalak terus ini. Terus si suami juga balas, kamu juga jadi istri bahagiain saya dong. Pijitin kayak kalau pulang, jadi terapis langsung istri di rumah. Terapis refleksi. Karena kalau kita menikah dengan tujuan supaya bahagia, dua-duanya frustasi. Karena dua-duanya kekurangan kebahagiaan. Karena gak tahu caranya bahagia gimana. Jadi jangan menikah supaya bahagia. Menikahlah karena kalian udah tahu caranya bahagia gimana. Ada orang yang bahagia banget walaupun di dompetnya tinggal 10.000. Ada orang
yang depresi berat karena di dompetnya tinggal 10 juta. Jadi patokan depresi orang, beban orang beda-beda. Jangan disamain. Terus udah cerita kayak gitu, lu masih mending nih gua. Ya ngapain ngadu menderita? Menderita gak enak jangan diadu. Ayam jago baru lu adu. Itu pun dilarang pemerintah. Jangan juga menikah tunggu mapan. Kenapa? Karena mapan susu. Oh gak ada yang tahu ya? Oh Mipa dia ya akhirnya tahu. Oke. Jangan menikah karena tunggu mapan. Punya semua gitu loh. Baru saya nikah. Jangan. Karena mapan itu gak ada batasnya, betul gak? Saya mau tanya, patokan kaya apa sih? Punya rumah mewah. Rumah mewah kayak gimana? Ayo sebutin rumah mewah yang ada di Villa Taman Bandara. Gua akan sebutin rumah mewah yang ada di Kemang. Nanti ada orang Kemang, gua akan sebutin rumah mewah yang ada di Amerika. Gak ada kelar. Jadi mapan itu semana? Nanti malah nggak nikah, kecuali kalian memakai alasan itu memang supaya kalian nggak mau, emang kalian nggak mau nikah gitu loh. Emang kalian nggak mau nikah, makanya pakai alasan mapan gitu. Menikahlah karena kalian sudah paham, ini udah waktunya gue nikah. Gue udah bahagia. Kebutuhan gue oke. Gue bisa ngatur keuangan gue bisa atur income, outcome gitu. Nggak come and go. Gue ada satu orang yang gue sayang dan gue yakin buat hidup sama dia. Gue udah bisa bahagia. Jadi gue pengen bahagia bareng sama dia. Dia pun udah bisa bahagia. Dia udah tahu caranya bahagia. Jadi gue pengen hidup sama dia supaya kita bahagianya bareng. Supaya dalam kebahagiaan gue sama pasangan gue, orang-orang sekitar gue bisa ikutan bahagia. Itu kalau mau nikah. Jangan supaya bahagia. Sekarang cowok-cowok, tadi ke cewek, cowok-cowok, jangan ambil beban yang gak perlu. Cowok tuh kebanyakan ngambil beban semua diambil. Gue juga cowok loh. Gue cowok ya, bukan cowok gitu ya. Gue cowok. Jangan ambil beban yang gak perlu. Beban yang kebanyakan jangan diambil. Ambil beban sesuai kemampuan dan kapasitas kalian. Kalian kalau nge-gym ngambil beban yang di luar kapasitas kalian, ligamen kalian bisa rusak, bisa putus, permanen malah, jadi lumpuh. Enggak semua beban itu harus diambil. Enggak semua tantangan itu perlu dihadapin. Enggak semua kritikan perlu ditanggapin. Ada kalanya kita cuekin aja. Bisa gak lu kayak gini? Enggak. Coba dong. Enggak, ngapain? Gituin aja. Jelek lu, main drumnya lu, gitu. Ih, kenapa lu? Gituin aja, cuekin. Ngapain ladenin kayak gituan? Ngapain? Ada kali cuekin aja. Beban yang berlebih juga jangan diambil. Jangan. Beban itu kadang-kadang untuk dibagi. Di sini kalau misalnya ada pengurus, ada masalah nih dalam, yud ini gimana ya? Iya, ketua jangan ambil sendiri. Ada pengurus yang lain kan, bagi-bagi beban supaya bebannya terasa ringan. Itu gunanya. Enggak semua hal yang viral itu harus diikutin. Yohanes Pembaptis berkata gini, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Cukupin. Lu bisa apa? Kemampuan lu apa? Kapasitas lu gimana? Cukupin pakai itu. Kalau lu nggak bisa lebih, ya sudah. Ya udah, nggak usah dipaksa. Apa yang jadi target? Apa target yang jadi impian kalian? Kalau kalian ingin jadi pemilik sebuah restoran terkenal, jangan belajar musik. Walaupun teman-teman kalian jago musik semua. Ya boleh, belajar musik boleh, tapi nggak usah sampai kalau nggak bisa main musik tuh kayak dunia mau kiamat, enggak. Karena target kalian untuk bisa mempunyai restoran terkenal. Silakan belajar musik, tapi jangan sefokus mempelajari tentang bisnis restoran. Kalau kalian mau buka bisnis startup, jangan kebanyakan mimpi. Gue pengen gini, tapi nggak ada yang jalanin. Bangun gitu loh. Jangan mikirin Han Ji Pyong melulu, bangun, Ji Pyong melulu. Bangun, jalanin mimpi kalian. Kalian punya impian, punya
Impian itu untuk dijalani, untuk dihidupi, bukan untuk di ngomongin terus gue pengen begini, pengen gitu. Kerjakan ide kalian walaupun harus gagal di awal. Kalian yang lagi pengen mulai berkarya, jangan takut ketika kalian berjalan untuk pertama kalinya, karya kalian akan jelek. Jangan takut, karena udah pasti jelek. Semua yang pertama kali jelek, men. Semua yang pertama kali jelek. Jadi ya sudah. Yang menentukan apa? Langkah berikutnya. Kalian lanjut atau nyerah? Lanjut atau putus? Itu lagu Judika ya. Oke. Kalian mau lanjut apa nyerah kalian? Nasihat ini untuk cewek dan cowok sebenarnya nih. Soal nikah lah, soal bisnis lah, soal apa, itu buat cewek dan cowok. Ada cowok yang struggle juga sama pernikahan. Ada cewek juga yang struggle sama pekerjaan. Intinya gini, kenali diri kalian, isi diri kalian dengan banyak-banyak pengetahuan dan pengalaman. Kalau kalian berusaha terus supaya hidup kalian tidak dipermainkan sama orang lain, itulah tanda kalian sedang mengasihi diri kalian. Bukan mengasihani diri kalian. Mengasihani diri itu selalu cari pembelaan-pembelaan. Tapi kalau kalian mengasihi diri kalian, kalian selalu berusaha supaya hidup kalian selalu jadi lebih baik. Kalau ada yang ngaku dia ini anak Tuhan, harusnya ada DNA Tuhan dalam dirinya. DNA Tuhan itu mempengaruhi karakter kita. Dan salah satu karakter Tuhan itu apa? Kreatif. Tuhan gak pernah menciptakan pohon-pohon bentuknya semua sama tapi namanya beda. Tuhan gak menciptakan semua orang yang ada di gereja Bethel ini mukanya semua Wilson tapi namanya beda gitu. Enggak kan? Mukanya beda juga makanya namanya beda. Selama pandemi coba kalian lihat. Semua yang dikejar itu kreativitas. Semua pihak butuh kreativitas, berpikir di luar dari yang biasanya. Semua orang berlomba-lomba kreatif dalam segala bidang. Ada kafe atau restoran, dekornya nggak wajar, dekor penjara lah, dekor rumah hantu, tapi rame, betul kan? YouTuber, selebgram sekarang lomba-lomba editingnya dibikin kreatif mungkin, wah transisi segala macam, wah e-commerce berlomba-lomba ngasih promo-promo menarik. Perusahaan-perusahaan berjuang berkreasi dalam semua meeting dan event mereka yang mereka lakukan secara online via Zoom. Beberapa bulan lalu saya diminta untuk bikin musik dan isi vokal sebuah perusahaan asuransi namanya Zuri. Saya pikir buat apa perusahaan pakai ginian ya? Ternyata buat meeting Zoom. Mereka ada acara ulang tahun dan pas saya lihat, wah keren banget. Musiknya juga keren sih karena gue yang bikin, tapi videonya keren gitu. Masuk konsep mereka keren banget gitu loh. Saya langsung lihat, wah gila, kalau orang zaman sekarang nggak kreatif, habis semua. Sekarang gereja gimana nih kreativitasnya? Mau niru dari sekuler atau mau ditiru sama sekuler? Beda kan? Gereja gimana? Kalau kalian mengasihi diri kalian, kalian pasti menyayangkan banget kalau potensi kalian itu nggak tergali dengan dalam. Saya salut sama Semoli, kalau saya nggak tahu namanya, yang tadi kok yang megang kamera, mondar-mandir terus. Waktu selama ibadah tadi, waktu PW. Dia bisa menghandle 2 kamera walaupun sendirian, walaupun harus kayak setrikaan. Nggak semua orang bisa kayak gitu. Ada orang yang udah kesini lupa sama yang itu. Betul, ada yang kayak gitu kan? Ada loh. Ada potensi. Potensi kalian itu kalau nggak tergali dengan dalam, kalau kalian mengasihi diri kalian pasti akan terus gali. Bukan soal jadi yang terbaik, tapi soal usahanya. Lu berusaha untuk jadi yang terbaik. Mungkin nggak jadi yang terbaik juga, tapi lu udah berusaha. Tuhan gak peduli tuh kalian menghasilkan 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta, gak peduli. Yang penting kalian menghasilkan. Jangan dikubur. Yang dikubur itu yang bikin Tuhan marah. Jangan dikubur. Gak peduli Tuhan hasilnya berapa. Yang penting lu menghasilkan. Dari buahnya lah kita dilihat. Jadi kalau kita gak pernah berbuah, ya itu seperti pohon ara yang Tuhan kutuk gitu. Gak ada gunanya, tinggal tunggu mati kalau gak pernah berbuah. Kalau kalian gak pernah kubur mimpi kalian, gak pernah kubur talenta kalian akan berbahagia karena nanti ketika hasilnya keluar, pasti indah. Kalian akan bahagia tuh. Itulah bentuk kalian mengasihi diri kalian yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi,
Mengasihi diri kita sendiri adalah ketika kita berusaha hidup dengan tidak menjatuhkan diri kita sendiri karena meletakkan harga yang salah dalam hidup kita. Enggak. Kita berusaha untuk naik dan enggak turun. Dan mengasihi diri kita sendiri adalah ketika kita menginginkan orang lain juga mengasihi mereka seperti kita mengasihi diri kita. Kalian udah bisa bahagia? Kalian udah tahu caranya bahagia? Kalian bisa bagiin bahagia kalian? Kalian ngeliat ada orang yang selalu menyakiti dirinya sendiri? Nyalahin dirinya sendiri untuk kesalahan di masa lalu yang dia lakukan sekarang? Orang kayak gini gak mengasihi dirinya, bagaimana mungkin dia bisa mengasihi orang lain? Walaupun dia bilang ini, saya ini melakukan buat lo. Gua nih banting tulang. Tulang siapa gua banting? Itu buat lo gitu. Akhirnya yang dia perbuat, yang dibilang buat lo, sebenarnya dipakai untuk menjatuhkan orang lain kan. Dia gak tulus melakukan itu. Kenapa? Karena dia gak mengasihi dirinya sendiri. Tapi kalau lu bisa mengasihi diri lu sendiri, lu akan membagikan kebahagiaan itu. Caranya gimana supaya lu bisa bahagia? Walaupun mungkin lu gak sekaya orang lain, lu gak sekeren orang lain, mungkin lu gak sekreatif orang lain, tapi lu mau berusaha untuk membuat diri lu bahagia. Khususnya dengan cara yang Tuhan mau. Dengan gitu, kalian sedang menggenapkan firman Tuhan ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.